Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di praktikum pemrograman mobile pertemuan 2, yaitu materinya adalah layout. Perkenalkan, nama saya Dikifli Perdana Putra, asisten pemrograman mobile tahun 2020. Sebelum kita melakukan praktikum pada hari yang tergantung slot teman masing-masing, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang praktikum kita pada kali ini, yaitu adalah layout. Nah, layout itu adalah mengatur untuk tata letak suatu komponen pada pemrograman Android. Nah, ya nggak Asus Android sih, cuman layout itu ya mengatur tata letak, mau itu di web ataupun desktop application ataupun iOS application. Yang penting itu tetap mengatur tata letaknya, kayak tombolnya di sebelah mana, tulisannya di sebelah mana gitu. Nah, kalau khusus di pemrograman Android diperlukan sebuah file XML untuk mengatur layout itu semua, kayak mengatur tombol, mengatur input, mengatur teks, mengatur label, dan lain-lain. Nah, file XML tersebut digunakan untuk mengatur antarmuka aplikasi Android tersebut, seperti komponen teks, tombol, dan sebagainya. Untuk menandakan komponen-komponen tersebut diperlukan sebuah cara agar komponen yang dibuat sesuai dengan keinginan dan rapi. Nah, jadi pandai-pandai kita mengatur layoutnya yang dimasukin di file XML tersebut. Cara yang digunakan untuk menggunakan tata letak yaitu menggunakan layout. Nah, file XML untuk membuat antarmuka tersebut diletakkan pada project_android dalam folder res dalam folder layout. Nah, di dalam pemrograman Android kita akan mengenal beberapa jenis layout. Nah, ada 3 jenis layout, mungkin lebih sih, tapi yang umum digunakan itu ada 3, yaitu relative layout, linear layout, dan grid layout. Nah, ada sebagainya kan. Nah, tapi yang umum itu digunakan adalah relative, linear, dan grid. Nah, apa aja perbedaannya? Kita baca. Relative layout merupakan sebuah layout di mana posisi dari sebuah komponen dapat diatur terhadap komponen lainnya. Misal nih, tombol OK. Posisinya berada di bawah edit text. Nah, edit text itu kayak untuk kalian input itu kayak tempat masukin username ataupun password. Nah, itu namanya edit text. Kemudian tombol cancel, posisinya berada di sebelah kanan tombol OK dan di bawah edit text. Intinya saling berkaitan antara posisi satu dengan yang lain. Nah, itu perbedaannya. Itu contohnya tadi untuk relative layout. Untuk linear layout, nah, linear layout itu layout yang memberikan susunan tata letak komponen secara garis lurus, baik vertikal maupun horizontal. Jadi dia ya lurus-lurus saja ke bawah, nggak ada kayak satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Dia akan sesuai keinginan kita. Kita mau taruh dia di sini atau mau di center atau mau di kanan. Nah, mau di kiri boleh juga. Tuh, tapi dia akan lurus seperti itu ke bawah. Nah, kalau mau horizontal juga begitu. Nanti dia akan lurus saja di atas semua. Kalau kita mau turun nanti kita pakai ada perintahnya. Gambar 2 menunjukkan model orientasi linear layout. Nih, contohnya linear layout itu. Dia turun ke bawah nih, horizontal. Oke, kita lanjut ke tabel layout. Nah, ini ada namanya table layout. Table layout yang merupakan susunan tata letak komponen berdasarkan susunan tabel, baris, dan kolom, mirip dengan struktur tabel pada HTML. Nah, ini contohnya. Ada kolom 1, kolom 2, kolom 1, kolom 2. Ada row 3 dan row 4. Nah, ini dihitung jadi 1 row, 2 row. Jadi row 1, row 2, row 3, row 4. Itu. Ya, inilah. Sama kayak kalian mungkin belajar pertama awal-awal pemrograman web, kan ada tuh mengatur tata letak web menggunakan table biar rapih gitu loh. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada lagi di bawahnya yaitu frame layout. Nah, frame layout ini merupakan layout yang memberikan susunan tata letak komponen yang bertumpuk.
Contoh nih seperti ini. Ada tab 1, tab 2, tab 3. Nah, ini frame layout di sini. Terus ada absolute. Absolute layout merupakan layout yang memberikan susunan tata letak komponen berdasarkan koordinat X dan Y. Nah, nih. Jadi dia itu letaknya kita harus menyesuaikan dengan ini, sumbu X dan sumbu Y. Ada scroll view dan ada juga kombinasi. Oke, mungkin bisa dipahami. Kalau kurang paham silakan teman-teman baca sendiri di sini di modul di pertemuan 2 halaman 27. Dan kalau masih kurang, teman-teman bisa buka ini. Ini mempelajari layout pada Android. Nah, ini lebih detail lagi. Ada layout linear nih. Dia ditunjukin nih bentuk contohnya. Nah, sekaligus untuk XML-nya. Nah, dan akan menunjukkan hasil seperti ini. Terus ada relatif. Nah, relatif itu seperti ini model contohnya. Nah, ini dicontohin pakai XML. Ini ada hasilnya. Constraint layout. Nah, ini constraint tadi. Nah, ini contohnya ada. Tinggal di copy saja untuk melihat hasilnya. Nah, ini contohnya nanti habis ditata letak gitu. Nah, dia ada frame layout yang tadi. Nah, ini frame, terus ada tombol di tengah. Ini tabel. Nah, ini contohnya tabel. Nggak kelihatan tabelnya memang, tapi ini disusun menggunakan tabel. Nah, begitu. Kalau mungkin teman-teman mau coba silahkan. Ada di Codepolitan / mempelajari strip layout pada Android. Nah, ini. Oke. Kita akan mencoba beberapa layout, implementasi dari beberapa layout di Android Studio teman-teman masing-masing. Silakan dibuka Android Studionya seperti ini. Mungkin halaman pertama teman-teman nggak seperti ini ya. Ini kemarin saya sudah mencoba membuat sebuah apps menggunakan Kotlin. Nah, jadi kita akan mencoba membuat project baru, yaitu klik file, terus new, terus new project, terus pilih yang empty activity. Terus tulis nama aplikasinya, layout. Nah, gini aja, nggak apa-apa. Terus pilih ini lollipop aja nggak apa-apa, nih Java untuk language-nya. Terus di klik finish. Biarkan Android Studio-nya bekerja. Nah, setelah terbuat seperti ini, oke. Setelah terbuat seperti ini, nah silakan teman-teman buka activity main-nya .xml. Ya, ini agak lama ya, soalnya ada beberapa file yang harus di-download. Kita tunggu. Mungkin nanti akan saya skip. Nah, ini hasil dari Gradle tadi, loading tadi. Nah, akan hasil tampilan seperti ini, tampilan desain. Nah, kalau tampilan desain ini kalian sebenarnya lebih mudah, yaitu kalian tinggal ngedrag aja kayak gini contohnya. Nah, tinggal di drag. Nah, disesuaikan mau taruh di mana, mau di sini kah. Nah, tuh kalau di desain. Cuman kan kurang greget ya kalau kayak gini tinggal drag and drop gitu. Kita juga nggak tahu nih layout ini menggunakan apa, menggunakan relatif kah, atau menggunakan linear, atau menggunakan constraint. Nah, sekarang kita pakai yang split juga boleh. Nah, split ini nanti langsung ada tampilan, atau code murni juga nggak apa-apa. Kalau aku lebih prefer ke split. Nah, seperti ini. Nah, ini yang tadi aku bilang yaitu text view. Nah, ini menampilkan hello world. Dan ini dia namanya layout. Nah, ini layout constraint. Nih, ini constraint ya. Nah, sekarang kita akan coba ubah menjadi linear.
hello world-nya ini menjadi lebih turun atau ke tengah aja lah, kita pakai style. Nah ini layout. Nah tuh layout gravity bukan style. Nah terus kita buat lagi margin in top, berapa ya, 30 dp kurang ya, 50 dp kurang juga 100. Nah tuh dia akan ngikutin, jadi kalian buat 400 juga bisa, 500 juga bisa gitu. Oke, silakan kalian buat menggunakan linear margin, linear layout seperti di samping untuk login. Nah, ini caranya. Pertama kalian buat tulisan login menggunakan text view. Terus ada edit text, edit text. Nah, text view ini fungsinya adalah untuk membuat tulisan seperti ini. Ya, hanya tulisan. Kayak kalian membuat nama saya, nih contoh seperti ini. Umpamanya nama Dikifli Putra. Nah, karena ini kurang ya, kita tambah jadi 200 biar muat. Nah, terus untuk biar dia bisa turun, kita atur marginnya, margin top berapa? 50, 100 saja, 100 dp. Nah, biar kelihatan. Terus dibuat satu lagi text name. Nah, kalau untuk relatif itu seperti ini. Perbedaannya relatif itu adalah dia harus menggunakan ID. Nah, sedangkan kalau linear itu tidak harus menggunakan ID. Jadi linear itu urutannya adalah ketika ini di atas daripada yang ini, berarti otomatis yang di atas ini berada urutan di atasnya, sedangkan yang di bawahnya berada di bawahnya. Sedangkan kalau menggunakan relatif, kita bisa mengurutkan kayak gini. Untuk ID yang ini, untuk edit text, itu ID-nya name. Nah, untuk kita menaruh tombol ini biar bisa dia berada di bawah dari edit text, kita harus memberi perintah, yaitu Android layout below, masukkan ID-nya, ID dari ini. Nah, jadi perbedaannya untuk relatif itu adalah kita harus mengatur tata letak posisinya, urutannya itu mengikuti dari ID yang di atasnya gitu. Jadi ataupun di atasnya juga bisa kayak gini, kayak layout top di sini gitu, maksudnya di ID times gitu. Nah, seperti ini contohnya untuk relatif. Mungkin teman-teman kalau ingin mencoba lagi, silakan coba yang di modul. Ini ada di bawah. Ini udah lengkap, mulai dari pertemuan dari XML-nya, terus ini untuk Java-nya. Terus ini untuk yang percobaan 2 relatif, silakan teman-teman coba. Ini untuk yang Java-nya. Silakan teman-teman coba yang untuk grid juga, grid view. Terus ada Java-nya juga. Nah, nanti kalau hasilnya seperti ini yang untuk linear tadi, nah untuk relatif nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, dan untuk yang grid nanti hasilnya teman-teman coba sendiri, dan silakan diubah-ubah. Kayak contohnya relatif ini, silakan kalian coba ubah ini sebagai username kah atau apa, atau kalian buat seperti tadi tampilan untuk login sebebas-bebasnya. Silakan bereksplor untuk menambah pengetahuan kalian tentang layout tersebut. Ini seperti ini. Oke, sekian praktikum pada kali ini. Silakan teman-teman mencoba sendiri, bereksplor sendiri untuk mengubah layoutnya seperti tampilan yang kalian inginkan. Karena kalau diajarkan secara detail satu persatu semua, itu tidak cukup waktunya dan akan memakan waktu yang lama untuk videonya. Nanti
kuota kalian juga yang bakal habis nantinya. Nah, jadi silahkan kalian coba explore sendiri, coba seperti ini, apakah bisa. Nah, apakah bisa dua layout di dalam satu XML? Nah, kalian coba-coba aja sendiri. Nanti hasilnya silahkan di screenshot mungkin atau gimana, atau kalian simpan filenya, nanti bisa kalian tunjukin sama asisten kalian masing-masing. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.